Oke. Jadi pertama-tama kita mulai dengan apa dulu nih? Huruf hijaiyah lah. Nah, jadi huruf hijaiyah ada berapa? Ilma, ada berapa huruf hijaiyah? Tadi sudah kak, aku mau membaca umul Quran kan usah kak. Kalau Apa-apa? Apa, Kak? Kada jelas suaranya. baca baca umul Quran sudah kak, atau Sudah, Kak. sudah dibuka kak tadi? Sudah dibuka. Iya, Bismillah. Ada berapa Ilma? 29, 29. 28. Yang lain Kak Emma 28. Kalau Zatil berapa? 29 Kak. 29. Oke, jadi ada dua mazhab nih lah. Ada yang 28, ada yang 29. Oke, nah jadi sebenarnya kalau orang Arab itu mereka itu membedakan lah antara huruf yang diucap dengan huruf yang ditulis gitu. Jadi ada dua gitu ya sebenarnya, ada yang disebut dengan huruf hijaiyah, ada yang disebut dengan huruf abjadiyah gitu. Jadi huruf hijaiyah sama huruf abjadiyah. Kalau huruf yang ditulis itu huruf abjadiyah. Nah, itu terbagi dua mazhab. Ada mazhab masyariqah sama mazhab maghribah. Kalau kecepatan ulun dianukan lah di pada stop gitu lompat di jadi. Jadi tadi huruf yang ditulis itu huruf abjadiyah, terbagi dua mazhab, masyariqah sama maghribah. Jadi kenapa nih kisahnya jadi terpisah jadi masyariqah sama maghribah ini atau timur dan barat? Jadi kisahnya tuh di awal kira-kira tahun 20-an Hijriah, ketika Islam itu sudah mulai memfutuhat. Kenapa sayang? Kenapa nangis? Ini mainan apa nah? Mana? Jadi ketika Islam itu mulai futuhat lah ke Mesir. Nah, lalu kaum muslimin pada saat itu membagi kemudian dua wilayah Islam. Patokannya apa? Patokannya itu ada di Sungai Nil. Jadi bagian timur Sungai Nil itu disebutnya Masyariqah. Nah, itu kayak wilayah Yaman, Mekah, termasuk Mesirnya sendiri itu wilayah Masyariqah yang memakai tadi mazhab Masyariqah ini tadi. Nah, kemudian di sebelah barat Nilnya itu Maghribah lah, Maghribah atau barat gitu. Jadi kayak daerah Maroko, Libya, Andalus gitu ya, Spanyol itu masuk yang Maghribah atau barat. Nah, jadi kalau wilayah Masyariqah ini dia menjadikan huruf abjadiyah ini untuk menghitung. Jadi kayak semacam kayak angka Romawi gitu ya, kayak angka Romawi kan 1 2 gitu ya. Nah, kalau huruf abjadiyah, nah ini kita belum membahas huruf hijaiyah lah. Kita bahas huruf abjadiyah itu. Huruf abjadiyah yang wilayah Masyariqah. Nah, itu totalnya ada 28. Ada 28 abjadiyah apa yang mazhab Masyariqah gitu. Dan ya yang ini kayak ya pengetahuan tambahan aja sih sebenarnya gitu ya, nggak terlalu berhubungan sama ilmu tahsin gitu, cuma ya agar tahu aja dulu gitu ya bedanya gitu ya, bedanya huruf abjadiyah sama huruf hijaiyah gitu. Nah, jadi susunannya tuh beda gitu, dan jumlah hurufnya pun beda. Kalau abjadiyah ini tadi jumlahnya ada 28. Nah, ulun sebutkanlah hurufnya sambil dicatat: alif, ba, jim, dal, ha, ya, ha besar, alif, ba, ja, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zain, ha, to, ya. Kemudian kaf, lam, mim, nun, sin,
lam mim nun sin ain fa sod qaf ro shin ta tha kha zal bot dha dan yang terakhir gha. Jadi ada 28. Nah, alif itu merepresentasikan angka 1. Kalau nurut terus dikasih alif lah tadi. Mana tadi? Nah, muncul lah tulisannya, muncul ya. Alif, ba, ada. Jim, dal. Susah ya nulis pakai tangan. Nah, alif. Alif itu 1. Alif itu 1 dan seterusnya, ba itu 2, jim 3 sampai apa tadi, sampai ya sampai ya itu 10. Lalu kaf itu 20. Kaf 20, lam 30, selanjutnya 40 ya, mim 40, nun 50 sampai qaf itu 100. Kemudian habis qaf kan ro itu 200. Selanjutnya 300, 400 sampai terakhir gha itu 1000. Nah, ada yang mau menyebutkan? Zatil, coba bacakan dari tadi alif sampai gha susunan abjadiyah. Alif tadi 1. Terus bacakan susunannya aja dulu. Alif, ba, alif, ba 2, jim 3, dalnya 4, ha-nya 5, wawnya 6, ain zai dulu. Habis waw zai. zainya 7, Ya. ainnya kakak tadi 8, Habis zai habis itu ha. Ini. Oke, mungkin Ilma bisa disebutkan. Ilma, ya, urutannya aja dulu, kada usah 1, 2, 3-nya. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ain lah kak. Ha dulu lah tadi. ha, ya, ha, Min, hato. sin lah habis Habis hato. kok. Ya. Jadi tadi kakak ulang lah. Alif, ba, aduh tak. Sana datanya Acil nah. Cil. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sod, qaf, ro, shin, ta, sa, kha, zai, dha, gha. Kalau apa? Zainya itu 2 kali kakak. Habis kof tuh. Habis kof ro. Kakak tadi tuh sempat zai kah? Habis kof ro. Iya. Oh, afwan habis kof ro. Kof ro.
Habis kho. Zal kah? Zai. Apa habis kho? Zai. Zal toh, astaga, zal. Zal ya, zal. Nah, mudahnya tuh bacanya tuh abjad hawas heti kalamun sa'fas koroshat sakhdun dodor. Abjad aja pasti clear. Oh, ini clear. Oh, berhabis. Ini ya. Abjad how. Duh, maaf lah. Jelek. Abjad hawaz. Nah, ini zai ya. Habis waw zai hawaz hiti ya. Habis to ya. Hiti kalamun. Oke. Kalamun. Oke. Nah, kalau biar gampang menghafalnya, jadi kayak gini aja. Kayak kalau menghafal kol-kolah lo baju di toko. Nah, di huruf jadi abjad hawaz hitti kalamun. Sa'fas kalamun sa'fash koroshat koroshat takhdun dozoh takhdun Nah, jelek benar tulisannya. Mari bisa dibacalah. Abjad hawas heti kalamun sa'fash koroshat sakhdun dodok ya. Jadi ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, kaf 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Dozo ya. Habis satu tok kakak. Itu ada Habis tiga apa? dua-duanya. Yang mana yang mana? Habis? Sakhdun itu tok pal. Sakhdun. Nih, lo. Sakhdun. Ada titiknya. Ada Ini kan titiknya. habis Astaga, sakhdun. Salah sakhdun. Zal. Di sini salah. Apaan? Mana iris. Sakhdun ya. Nah, sakhdun tuh maksudnya zal. Di mulut zal ditulisnya. Mana? Mana sih? Ini ya. Sakhdun. Nah. Salah. Ini apa nih? Finishing pen-nya apa? Draw. Mana sih?
Ini ya. Oh, ini. Takhdun. Nah. Takhdun. Takhdunnya. Takhdunnya pakai zal lah. Takhdun. Jadi dal itu 700. Nah, penggunaannya kayak gimana? Penggunaannya kayak misalnya kalau di apa namanya? Di matan Jazariyah lah. Matan Jazariyah apa namanya? Ada di halaman terakhirnya, di halaman khotimahnya, beliau menulis abiyatuha kofun wazayun fil adad gitu. Bait-baitnya berjumlah kofun. Kof berapa tadi? Kof berapa? Kof. Kof. 100 kan? Kof. 100. Kof berapa? Berapa Kak Emma? 100. Iya 100. Ya, kof 100. Di kofun wa zayun. Zai berapa zai? 7. Ya, zai 7. Nah, hawas tadi jadi 107 gitu. Kofun wa zayun fil adad. Jadi bait-baitnya berjumlah 107. Nah, itu seperti itu contohnya bagaimana mereka menggunakan apa nih, huruf Arab, huruf abjadiyah ini sebagai angka gitu. Jadi kayak penggunanya kayak Romawi lah ibaratnya. Nah, jadi susunannya pun berbeda dengan huruf hijaiyah dan jumlahnya pun ada 28. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu, Zatil? Mungkin bisa tolong diulang ininya. Alif tadi berapa alif? 1. Silakan. Alif 1, alif 1, baknya 2, jimnya 3, dalnya 4, haknya 5, wawnya 6, zainya 7, haknya 8, Haknya 8, terus toknya 9, nah ya-nya 10. iya. Lanjut Ilma. Habis itu 20, 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, ba 90, qaf 100, ra 200, sin 200, ta 400, sa 500, khaf 600, zai 700, zai ke zai, ba 800, lo 900, lo 1000. ya koin 1000. Ya, koin 1000. Oke. Ya, insyaallah ini ya. Tidak ada yang miss ya insyaallah. Nah, itu. Dan sedangkan kalau wilayah itu kalau wilayah masyariqi lah tadi. Kalau wilayah maghribi mereka menggunakan huruf abjadiyah itu kayak sebagai simbol bagi imam-imam qiraat gitu. Jadi apa namanya, imam-imam qiraat ini kan ya yang ibaratnya bacaannya itu nyambung gitu nasabnya sampai ke Rasulullah gitu. Bagaimana kalau dari hadis itu kan Rasulullah itu ibaratnya itu belajar tahsinnya itu kan langsung ke Jibril lah, belajar cara mengucapkan ayat Al-Quran itu kan langsung gitu. Beliau talaki kepada Jibril setiap malam selama bulan Ramadan gitu. Nah, lalu kemudian para sahabat itu, terutama sahabat yang ada 7 sahabat itu kemudian talaki kepada Rasulullah gitu. Nah, lalu jadi imam-imam qiraat ini kemudian ya mereka itu belajar langsung juga kepada 7 sahabat ini. Jadi adanya imam-imam qiraat itu ya hadirnya mereka gitu ya, mereka ini dari murid-muridnya para murid Rasul gitu ya, yang para sahabat yang ber-7 orang itu. Nah, jadi ya memang kalau istilah tahsin tajwid itu ya memang ibaratnya sama lah kayak ilmu nahwu, shorof gitu ya, yang memang kalau sejak zaman Nabi sahabat tuh ya memang nggak ada istilah itu gitu. Penamaan kalau dari segi penamaan ya memang baru dinamai gitu ya setelah zaman kemudian, setelah zaman para sahabat gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan kategorisasi ilmu lah istilahnya.
gitu. Cuma ya kalau keilmuannya ya tentu dari segi keilmuannya tentu sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu. Cuma lebih diklasifikasikan lagi supaya kita mudah gitu, supaya kita mudah mempelajarinya gitu. Nah, sekarang kita udah beres huruf abjadiyah, lalu kita masuk ke huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29 huruf. Mungkin Kak Emma mau menyebutkan huruf hijaiyah? Ini belum hapus lah. Silakan Kak Emma. Pakai apa? Kayak alif kayak lagu lagu Filipin ya. Gol Filipin. Silakan. Selama ini yang pernah Pian pelajari gitu ya, seperti apa huruf hijaiyah? Aku nih kan ingat lah, aku nih kayak biasa Pang. Katanya tuh alif itu cuma kesan memanjangkan. Nah, jadi makanya yang sebenarnya itu adalah hamzah. Yang pertama itu jadi hamzah, ba, kayak gitu. Tapi karena dijadikan tadi, makanya aku sebut tadi itu 28 kayak gitu. Cuma nih ilmunya ilmu kada full kayak gitu. Nah, lo dari manakah aku mendengar itu? Nah, jadi kalau aku ulun balik ke pelajaran TK Bahari lah, TK Bahari. Mulainya dari itu sih alif, ba, ta, sa. Sebentar. Habis ngeliat Ya, silakan Kak. Ya, silakan Kak Alhamdulillah. Gitu kah? Atau pakai harusnya pakai tanda dulu kah? Pun? Kenapa Kak? Iya, kalau huruf ya berarti kada usah berharokat lah. Huruf asli itu berarti kada usah berharokat nggih. Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu adalah alif. Ya, kada apa-apa benada, kada apa-apa benada. Hah? Dal, zal, ro, zai, sin, sod, do, so, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Berarti ada 30. Nggak 30 ya? Nah. Iya, 30 kalau tadi kan dari Kak Alif. 30 ya berarti. Berarti kan Oke. alif tadi ya. Kalau dari Kak Emma 30. Aku nggak gitu. Nah, kalau tadi Ilma tadi 29 ya kata Ilma. Silakan Ilma. Kalau versi Ilma huruf hijaiyah seperti apa? Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, da, za, ra, za, Zai, rozai, zai ya. ro, zai, sin, ta, ta, Sin, shin, habis shin apa? sod, Ya, sod. Sod apa? do ya. Ya, sokdo. To, tof, To, habis to. to, To apa? to, zal, Habis to apa? do, Iya, do. Do. ain, ain, kof, hamlam, mim, Mim. Apa? Habis mim, nun. nun, Ya, habis nun. Wow. ha, Ha. lam, kolam lagi. Oh, ha, ya. Wow, ha, ya. Berarti 28. Satunya apa ya? Satunya apa ya?
Nah, kalau versi Zatil, Kak Emma tadi 28 sekali disebutkan 30. Karena Bapak, kita sama-sama belajar. Alif sama lam alif itu bukan deh. Jadinya 28 balik lagi ya. Nah, itu nanti terpecahkan. Nah, kalau Zatil, ada yang beda nggak? Atau sama dengan Kak Emma atau Kak Ilma? Atau punya Coba versi huruf sendiri? bacakan kakak. Oke, silakan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, po, Mm-mm. za, zo, ain, wain, fa, kop, kaf, lam, Mm-mm. mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Oke, jadi berapa itu 29 versinya Zatil. Oke, jadi yang pertama kali mengurutkan hijaiyah ini nama beliau itu adalah Nasr Ibnu Asim, yang beliau ini orang yang apa dikatakan tadi pertama kali ya tadi mengurutkan huruf hijaiyah dengan filosofis dan pertimbangan tertentu gitu ya. Kenapa jadi sampai urutannya seperti itu. Jadi beliau ini Nasr bin Asim Al-Laythi lah. Nasr bin tulisakan namanya Nasr bin Asim Al-Laythi. Nah. Aduh. Gimana tulisnya Nasr? Aduh. Nah. Nasr Ibnu tahu aja lah Ibnu lah Asim pakai shot Asim kayak tulisan anak TK. Asim Al-Laythi Al-Laythi Al-Laythi. Nah, TSI Laythi. Nah, beliau ini yang mengurutkan huruf hijaiyah ini. Beliau menetapkan bahwa huruf yang pertama menumpati huruf pertama itu adalah hamzah gitu ya. Jadi bukan alif tapi hamzah. Nah, tapi masalahnya hamzah ini dia adalah huruf yang bisa diucap tapi tidak bisa ditulis gitu. Nah, hamzah inilah juga yang membuat tadi kenapa jadi huruf abjadiyah itu beda sama huruf hijaiyah. Tadi abjadiyah berapa? Jumlahnya tadi 28 loh. Nah, hijaiyah itu hurufnya 29. Huruf apa yang beda? Itu huruf hamzah. Itu yang enggak ada di huruf abjadiyah itu adalah hamzah. Makanya tadi disebut adalah huruf abjadiyah itu hanyalah huruf-huruf yang bisa ditulis gitu. Huruf yang bisa ditulis itu huruf abjadiyah. Jadi di huruf abjadiyah itu nggak ada hamzah, karena hamzah itu dia nggak punya fisik. Dia cuma bisa dibaca, diucapkan a, i, u, tapi dia nggak punya fisik gitu. Dia nggak punya fisik, jadi dia cuma bisa diucap tapi tidak bisa ditulis gitu ya, atau tidak bisa dibaca. Tidak bisa ditulis karena nggak punya fisik. Nah, beda sama alif. Kalau alif, nah ini alif ini dia bisa ditulis tapi nggak bisa dibaca. Kenapa nggak bisa dibaca? Karena dia untuk bisa dibaca alif ini tuh butuh ada huruf lain sebelumnya, misalnya ba gitu ya. Nah, baru kan alifnya bisa dibaca, ba, ta. Nah, baru alif bisa dibaca gitu. Jadi alif itu bedanya ya, alif sama hamzah. Nah, maka kemudian hamzah ini dia kalau bagi orang Arab ya gitu ya, kalau bagi orang Arab, native speakernya orang Arab gitu ya, mereka tuh biasa udah gitu kalaunya mengucap hamzah, artinya kalau dalam tulisan gitu ya mereka tahu gitu, kayak misalnya buku itu gitu ya, buku itu apa, Alkitab ya, Alkitabu. Nah, mereka tuh biasa aja udah gitu. Bahkan kalau aslinya tuh tulisan Arab tuh kayak gini, nggak ada titik, nggak ada baris gitu ya, nggak ada harokat, nggak ada sukun
Nah itu aslinya, tapi mereka tuh tahu kalau itu tuh bacanya Alkitab gitu. Kayak kalau misalnya nih, kalau kita orang Indonesia lah, kalau ada tulisan gini, misalnya nih, apa nih? Aduh. Nah ini apa nih bacaannya? Apa bacaannya Zatil? Keren. Nah keren ya. Kak Ilma juga pasti bacanya keren gitu ya. Tapi kalau ulun julung tulisan ini ke misalnya orang Korea, mungkin mereka akan baca keren, atau bisa juga keren, atau bisa juga apalagi keren gitu misalnya. Kenapa? Karena mereka bukan native speaker gitu ya, bukan native speaker orang Indonesia gitu. Kadang-kadang ini bisa dibaca bisa dibaca gitu kan. Kayak apalagi misalnya Serang gitu ya. Kalau tempat di Banten apa namanya, kita ya biasanya Serang, tapi kalau apa namanya Serang beda lagi gitu ya. Tulisannya kan sama lah, sama-sama gini gitu ya, sama-sama Serang, tapi kadang dibaca Serang, kadang dibaca Serang gitu kan. Tapi kalau orang native speaker tahu aja maksudnya tuh apa gitu. Nah jadi, tapi kan masalahnya Al-Quran ini penyebaran Islam makin meluas gitu ya, dan yang membaca Al-Quran kan nggak cuma orang Arab gitu. Jadi akhirnya butuh gitu ya, butuh dituliskan. Nah, maka tadi kayak Alkitab gitu ya, mereka bacanya Alkitab. Nah maka butuh hamzah gitu ya, hamzah itu butuh dibuatkan fisiknya. Akhirnya dipakailah Ra'sul Ain gitu. Nah dipakailah Ra'sul Ain untuk, Ra'sul Ain itu artinya kepala ain untuk menjadi fisiknya hamzah itu. Nah fisiknya yang sekarang ini tadi merupakan Ra'sul Ain. Jadi ini tadi ya, kalau kita pengen tahu tuh gimana sih bentuk aslinya tulisan Arab, ya hilangkan titik, hilangkan sukun, hilangkan harokat, hilangkan tasydid gitu. Ini bentuk tulisan Arab gitu ya bentuknya. Ini namanya rosam ya. Nah, kalau kan ada ya dalam ilmu mempelajari ilmu bahasa Arab itu ada nanti ilmu rosam, ilmu dobet gitu ya. Kalau dalam mempelajari ilmu Al-Quran gitu kan, rosam itu ya ini gitu ya, mempelajari tata cara penulisan Al-Quran gitu. Pernah kan dengar ya rosam Utsmani gitu ya. Rosam ini tuh nggak boleh beda gitu. Jadi di penjuru dunia manapun gitu ya, yang asli dari Al-Quran itu adalah rosamnya. Tapi kalau dobet itu tuh bisa beda gitu. Kadang ada yang menulis gitu ya Al-Quran gitu kan, tapi qafnya itu ininya Al-Quran gitu ya, qafnya itu titiknya 1 gitu ya. Kalau orang nggak tahu ilmunya, ini Qurannya sesat nih, masa tulisan Al-Quran qafnya titiknya 1 gitu ya. Jadi kayak titik, tasydid gitu ya, baris itu tuh boleh beda gitu ya. Mau bikin simbol sendiri kan boleh gitu ya, legal gitu kan. Itu tentang dobet. Masuk. Tadi suruh. Beri aja dia nilai. Kamu dulu kan ada di sini kan? Ada jalanan ini. Nah, bukan deh aja. Menghadap di sini aja. Karena mau masuk. Dia perlu balik aja tadi dia. Perlu kayak tadi kalau pun juga tadi kan. Balik aja. Digoreng, Pak. Mana halam dia? Digoreng. Aku mau itu. Itu tadi ya, jadi bedanya rosam sama dobet lah. Tadi kayak anjay. Jadi yang nggak boleh berubah ya, dan nggak boleh ditambah atau dibikin sendiri. Rosam tuh kan boleh. Tapi kalau dobet itu boleh gitu, dan kadang itu beda-beda gitu. Tadi kayak misalnya kayak di mazhab Maghribi gitu ya, itu mereka bisa beda. Tadi kalau qaf mereka ya titiknya 1 mereka. Kalau fa kayak gimana? Fa itu titiknya di bawah. Itu fa gitu. Jadi ya kadang bisa beda-beda gitu. Kalau dobet itu begitu, tapi kalau rosam itu sama semuanya gitu. Gitu. Jadi kita balik lagi tadi ya ke huruf hijaiyah. Nah, salim bang.
Jadi yang pertama itu hurufnya adalah alif gitu ya. Alif hamzah, astagfirullah, hamzah. Karena tadi dia adalah pertimbangannya yang pertama ada hamzah, ini dia yang membuat jumlah huruf hijaiyah dan abjadiyah itu berbeda gitu kan. Dan juga kemudian kenapa kemudian tadi kan Rasul Ain, tapi terus kenapa kalau di tadi susunan huruf hijaiyah dia menjadi seperti ini. Nah, kenapa dia pakai fisik alif. Nah, di hamzah ya. Ba, selanjutnya ta gitu kan. Nah, kenapa hamzah ini dia pakai fisiknya alif, meminjam fisik alif? Nah, karena kalau misalnya nih coba kita bikin contohnya sebuah kata yang ada huruf hamzahnya. Misalnya siapa mau? Zatil kah? Apa contohnya zatil? Sebuah kata dalam bahasa Arab yang ada hamzahnya. Contohkan. Terserah hamzahnya mau di depan kah, mau di tengah kah, mau di akhir kah? Apa misalnya? Bisa buka Qur'annya misalnya. Kalau bingung tahu ada kamus, bisa contoh yang ada hamzahnya. Ketemu? Apa contohnya? Min ajli zalik. Ajli, kata aja ya, kata ajli. Nah, oke, ajli. Di awal ya berarti ya. Nah, Kak Emma mungkin contohkan alif hamzah gitu ya, hamzah yang di tengah. Hamzah yang di tengah. Ini harus ya lah. Apa ya? Sebuah kata aja, apa aja terserah. Boleh isim, fi'il ya. Ilma juga siapkan yang di akhir, hamzah di akhir. Contoh katanya. Datang. Temu Kak? Apa Ilma apa? Ja'a. Ja'a. Hamzah di akhir. Kalau Kak Emma apa Kak? Aku tanya yang di apa? Bentar. Contohnya ulun tulis ya. Contoh lain lah nih ulun tulis misalnya suila misalnya. Nah, ini contohnya ya, misalnya di tengah ya. Nah, ini beda-beda. Ada yang pinjam fisik alif. Nah, kalau di sini dia cuma pakai Rasul Ain gitu ya, nggak pinjam fisik siapapun. Kalau di sini dia pinjam fisik siapa? Ya, gitu ya. Terus kalau Kak Emma sudah ketemu Kak, contohnya apa? Misalnya yang di tengah tadi. Kadang lah apa yuk? In antum itu apa? Itu lain lah antum di depan lah. Iya minum ya. Apa misalnya nih mau udah, misal al mau udah tuh. Al mau mana?
Al mau gitu ya. Al mauudatu. Ini teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan gitu ya, ketika membaca Al-Quran gitu kan, ketika dia Hamzah ini, ketika dia posisinya itu di tengah, itu dia kadang bisa meminjam fisik siapa aja dari huruf mat gitu ya. Huruf mat itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada alif, waw, sama ya, itu huruf mat. Alif, waw, dan ya, itu huruf mat. Yang huruf mat itu yang kadang bikin jadi panjang, kayak ba, bi, bu. Nah, itu huruf mat yang bikin yang bisa bikin kita jadi bacanya panjang gitu ya, kadang itu huruf mat. Nah, jadi kadang tadi kayak ini dia pinjam huruf ya gitu ya. Terus tadi kayak al mauudah gitu. Al mauudah tadi dia pinjam ini gitu ya. Pinjam fisiknya apa? Wow gitu. Cek. Harusnya di atas ini sih. Nah, kadang tuh di Al-Quran tuh ada tulisannya kayak gini, ada yang dia wow kecil gitu ya, sini wow kecil. Jadi dia di sini pinjam fisiknya wow. Nah, tapi kalau di depan Hamzah ini tidak pernah memakai fisik lain kecuali fisiknya alif gitu. Jadi dia konstan. Hamzah ini kalau di depan dia selalu memakai fisik alif. Kayak misalnya alhamdu gitu ya. Apalagi ar-Rahman gitu kan. Pasti yang dipakai itu adalah fisiknya alif gitu. Tidak pernah memakai fisik ya ataupun wow gitu kan, ataupun dia sendirian gitu ya. Jadi dia selalu memakai fisiknya alif kalau dia berada di awal kata gitu. Maka dari itu ditetapkan gitu ya bahwa Hamzah gitu ya dengan meminjam fisik alif itu menempati posisi pertama dari huruf hijaiyah, dilanjutkan sampai ba, ta lah dan seterusnya sampai ini juga ada beberapa pertimbangan ya gitu ya. Kenapa ba, ta. Jadi pertimbangan yang pertama tadi ya untuk beliau tadi Nashr Ibnu Asim tadi menentukan tadi pertama Hamzah gitu kan, dengan pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya itu dari yang paling banyak jumlahnya gitu. Dari segi jumlahnya yang paling banyak gitu. Jadi ternyata jumlah yang paling banyak di Al-Quran gitu ya, itu ada huruf ba gitu. Huruf ba itu yang paling banyak dibandingkan dengan ta dan sa gitu ya. Artinya kenapa enggak sa dulu baru ba gitu kan, atau ta dulu, karena di antara tadi ba, ta dan sa itu yang paling banyak di Al-Quran itu adalah huruf ba gitu. Jadi berderet tiga kan, ba, ta, sa, baru habis itu jim, ha, kha, itu sama-sama 3 kan ya jumlahnya yang bentuknya mirip itu. Yang bentuknya mirip yang paling banyak itu ditempatkan di awal. Jadi ba, ta, sa, jim, ha, kha gitu kan. Lalu dua-dua dal, dal, ro, zai, sin, shin, sok, dot ya kan, to, do, ain, ghain, fa, kof gitu ya. Nah, habis kof, kenapa habis kof, kaf? Nah, lalu kemudian ditentukan lagi berdasarkan kedekatan makhraj. Nah, itu pertimbangannya. Di kof dan kaf itu makhrajnya itu dekat gitu ya. Satunya langit-langit lunak lah, satunya bentur ke langit-langit lunak dan keras sekaligus. Itu ya, itu kaf. Jadi kof, kaf. Habis itu habis kaf kenapa lam? Bentuknya lagi-lagi mirip antara kaf dan lam. Kalau kaf kan agak panjang sedikit, lam juga seperti itu bentuknya. Kaf, lam, habis itu mim, nun ya. Nah, kenapa nun ditempatkan kaf, lam, mim, nun? Nah, kenapa jadi nun ini didekatkan dengan mim? Kenapa dia tidak ditempatkan habis sa misalnya, kan bentuknya mirip tuh. Nah, kenapa kada alif, ba, ta, nun gitu ya? Karena nun ini dia memiliki sifat yang khusus gitu, yaitu dia punya gunnah yang hanya dimiliki oleh nun dan
mim gitu. Maka nun ditempatkan di sampingnya mim karena mereka berdua sama-sama punya sifat gunnah. Mim nun. Nah, setelah ini yang tadi semuanya gitu ya menyebutkan tadi habis mim nun apa? Waw ya. Nah, di sini maka habis nun itu bukan waw, tetapi disepakati bahwa habis nun itu adalah ha. Ya. Nah, waw itu baru setelah ha. Waw, lam alif, ya. Nah, kenapa? Karena ketiganya ini adalah huruf apa? Huruf apa ketiganya ini? Huruf mat. Waw, alif, ya. Nah, kenapa jadi alif itu pakai lam? Nah, ini ada kisahnya lagi, ada filosofisnya lagi. Jadi tadi kisahnya ini berkaitan sama kisah si apa namanya? Kaitannya ada kaitannya sama kisah si Hamzah juga. Tadi kan si Hamzah ini tadi apa? Dia tadi bisa diucap tapi nggak punya fisik gitu ya, bisa diucap tapi nggak punya fisik. Sedangkan si alif dia bisa ditulis tapi nggak bisa diucap. Nah, kebalikannya si alif, nih si alif ya, dia bisa ditulis tapi tidak bisa diucap. Untuk diucap dia butuh ditemani kan tadi ya. Supaya si alif nih bisa diucap dia butuh ditemani. Lalu siapa nih? Dia cari teman. Siapa ya yang mau menemaniku gitu kan? Siapa nih yang mau menemani si alif? Nah, lalu Nah, karena tadi kan huruf alif ini tadi posisinya itu dia tadi apa? Selalu berada posisi sukun ya. Nggak pernah bisa dikasih harokat gitu. Ya dia mati terus, alif nih mati terus. Jadi kalau sesuatu yang mati kan nggak bisa dibaca ya. Nah, kecuali harus ada di depannya gitu kan. Kalau mati, alif nih mati sukun terus gitu ya. Jadi nggak bisa menerima harokat, maka dia nggak bisa dibaca kalau berdiri sendiri. Makanya dia harus ada huruf yang lain dulu sebelumnya. Tadi kayak bisa ba, ta gitu ya. Nah, jadi supaya bisa dibaca perlu ada huruf yang menemaninya. Nah, maka dipilih huruf lam. Kenapa huruf lam? Karena lam ini punya utang budi dengan si alif. Apa utang budinya dengan alif? Si lam ini. Oke, kita sekarang cerita tentang apa? Tentang pernah dengar istilah nakiroh ma'rifah? Kenapa dia ada huruf kadang mau kelihatan? Apa? Kenapa? Dia share screen kah? Ini share screen ke ada anu kah? Kadang mau ada huruf coba kan di stop lalu share ulang dia. Oh iya. Kada apa sih kada anu juga sih kada nulis yang baru juga sih ulun. Paling ini ulun clear nalah. Muncul lah. Kada paham. Pon. Kada paham jadinya. Sampai mana tadi? Sampai mana pian yang anunya yang bingungnya? Sampai yang huruf mat tadi. Apa tadi itu? Betul. Oh, oke, ulang lagi. Anu atau namanya ada bawah. Iya. Tinggal aja. Tutup. Atas tangan di belakang. Bapenya. Nah, kamu kasih suruh sini ada. Tak, sini tak. Ay. Duduk, makan sayang. Sahur lagi kak bang. Apa? Oke, tadi jadi habis mim tadi kak. Habis mim, nun tadi ya. Mim, nun hurufnya ha. Baru ha, waw, baru waw, lam alif dan ya. Nah, kenapa mereka ditempatkan terakhir? Karena mereka semuanya sama-sama huruf mat. Jadi huruf mat ini ketiga-tiganya ditempatkan terakhir di belakang, sama-sama huruf mat gitu. Huruf mat kan ada 3 ya, waw, alif dan ya. Nah, tapi alif ini kan tadi tidak bisa ditulis. Nah, kenapa nih kisahnya? Kenapa jadi lam yang mengawani alif di sini? Supaya dia bisa dibaca gitu ya.
Alif ini kan dia huruf yang bisa dibaca, huruf yang bisa ditulis gitu ya, tapi tidak bisa dibaca. Jadi kebalikan sama hamzah. Nah, jadi dia tadi butuh teman supaya bisa dibaca gitu ya, supaya kalau kayak gini kan bacanya la gitu ya, tapi kita menyebutnya di sini lam alif gitu. Supaya tahu gitu kalau ini bukan huruf la, tapi ini maksudnya adalah maksudnya huruf alif yang ditemani oleh lam gitu. Nah, makanya disebutnya lam alif gitu. Kenapa jadi lam yang menemani alif? Karena alif ini dia butuh karena apa? Karena lam ini dia utang budi sama alif gitu. Apa utang budinya lam kepada alif? Oh sayang. Nah, jadi tadi balik lagi ya ke cerita Alkitab tadi ya. Nah, tadi ya misalnya contoh ya. Nah, ini adalah pernah dengar ya istilah nakiroh ma'rifah. Kalau Indonesia tuh definitif indefinitif gitu. Kayak misalnya buku ini dengan buku itu kan beda ya, maksudnya tuh kayak kertas ini itu berarti kertas ini gitu. Beda kalau kita nyebut kertas tuh berarti bisa kertas mana aja gitu. Jadi kalau kita nyebut misalnya buku gitu ya, kitabun gitu, udah gitu aja kitabun gitu ya. Artinya buku tuh maksudnya ya buku, semua buku gitu ya, buku mana aja. Aduh. Bisa buku mana aja. Nah, tapi kalaunya Alkitabu berarti bukunya tuh maksudnya buku yang ini loh gitu ya, definitif. Nah, ini istilahnya adalah makrifah gitu. Nah, lam yang di sini tadi lam tambahan di kitabun ini itu namanya lam ta'rif. Nah, jadi lam ta'rif itu lam yang ditempatkan di awal kata bahasa Arab untuk membuatnya menjadi definitif gitu. Jadi maksudnya tuh buku ini bukan buku yang itu gitu, bukan semua buku gitu. Itu lam ta'rif. Alkitabu, apalagi misalnya al-kursiyu gitu ya. Kenapa nih kakak tuliskan alnya ya, karena ini kan asalnya kan kayak gini lah. Nah, tulisan aslinya gitu ya, rosamnya tuh kan kayak gini ya, al-kursi. Nah, ini supaya tadi lagi-lagi supaya bisa dibaca nih, gimana ya supaya orang yang non Arab itu juga bisa menulis, bisa membaca. Kalau orang Arab bisa aja membaca Alkitabu al-kursiyu tanpa ini gitu ya, tanpa ditambah apapun. Dan kan kita tahu ya pantangan, kalau dalam bahasa Arab kan pantangan ya, pantangan sebuah kata atau kalimat itu diawali dengan sukun gitu. Ini kan sukun nih. Nah, ini aslinya kan kayak gini, ini kan lamnya kan sukun, jadi pantangan gitu kan. Kalau di akhir kan pantangan dibaca berharokat ya, kalau di akhir kalimat gitu ya, al-kursi gitu ya. Kalau membacanya gitu kan, kalau tulisannya tetap aja ditulisnya al-kursi gitu ya. Jadi kan bacanya kita kan al-kursi gitu kan. Kalaunya di akhir kalimat gitu ya, dibacanya kan sukun. Tapi kalau di awal kalimat itu kan pantang ya, sukun. Karena kalau sukun di awal kalimat kan nggak bisa dibaca. Jadi perlu ada huruf yang mendahuluinya. Kira-kira huruf apa yang mendahului? Nah, di antara ke-29 huruf abjadiyah, huruf hijaiyah gitu ya. Di antara ke-29 huruf hijaiyah, maka ada satu orang volunteer nih. Satu orang volunteer ini siapakah dia? Dia adalah Hamzah. Aku aja nih gitu yang menemanimu lam, kata si Hamzah ya, Hamzah. Nah, si Hamzah lalu kata si lam, lah gimana mau menemani, lu aja nggak punya fisik gitu ya, lu aja nggak punya fisik, gimana bisa gitu ya. Oke, bisa dibaca, tapi gimana nulisnya gitu kan. Oke, bisa dibaca, oh jadinya nggak kursi lagi bacanya gitu ya, nggak kursi, nggak kitab lagi bacanya, tapi jadi al kursi, al kitab gitu ya, karena ada si Hamzah tadi yang dia datang untuk membantu lam supaya bisa dibaca, lam sakinah tadi, lam ta'rif, supaya bisa dibaca. Nah, lalu lagi-lagi si Hamzah, sini aku pinjam fisikmu Alif, aku pinjam fisikmu untuk membantu menemani si lam. Nah, jadi al-kursi. Nah, jadi kalau nulis lah, lagi-lagi kalau ingati kalau menulis bahasa Arab gitu ya, kalau Hamzah ya dikasih Hamzahnya gitu kan. Jangan al-kursi gini aja. Nah, ingati harus ada ininya.
dulu juga ulun belajar imla loh. Nah, kalau penulisan-penulisan gini ada lagi ilmunya, ilmu imla namanya. Ulun belajar imla dulu, itu yang selalu sering kelupaan itu kadang di awal kalimat itu ketinggalan gitu ya, ketinggalan ini hamzahnya, ini ra'sul ain gitu ya. Dan itu kan yang membedakan antara alif dan hamzah ya. Kalau alif tadi dia ya itu selalu sukun gitu kan. Tapi kalau ingat ya, kalau kita mau membarisi a i u gitu ya, harus selalu ada hamzah, karena yang bisa dibarisi itu hamzah ya gitu ya, bukan yang bisa diharokati itu adalah hamzah, bukan alif. Alif itu posisinya selalu sukun gitu ya. Alif itu selalu sukun. Nah, jadi tadi itulah kisahnya tadi kenapa jadi siapa tadi? Si lam utang budi sama si alif, karena dia ditemenin di sini. Nah, oleh si hamzah yang memakai fisik alif di lam ta'rif. Nah, punya utang budi, lalu dia bayar utangnya di huruf hijaiyah. Dia bayar utangnya, oke, alif gitu ya. Lu nggak bisa nggak bisa dibaca gitu ya. Akhirnya supaya bisa dibaca, sini aku temenin karena kamu udah menemaniku gitu ya saat di lam ta'rif. Nah, lalu akhirnya lah kita tadi 29 huruf hijaiyah diawali dengan, kita sepakati ya tadi ya, diawali dengan hamzah, lalu kemudian setelah mim nun ha waw baru lam alif dan ya. Oke, mungkin Zatil silakan disebutkan kembali yang benar tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi huruf hijaiyah yang 29. Silakan Zatil. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, ya. Iya, betul. Barakallah. Jadi itulah 29 huruf hijaiyah yang clear. Oke, yang diawali tadi ya oleh huruf hamzah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah dulu? Jadi tadi lam di lam alif tadi ya, itu dia hanya dipakai untuk membantu penyebutan alif tadi ya, karena alif tidak mungkin bisa dibunyikan dengan mandiri gitu. Dipilihnya lam sebagai pasangan alif dan bukan huruf yang lain karena lam tadi bayar utang budi gitu ya, karena lam juga tadi menjadi pasangan alif dalam adat ta'rif gitu ya, dalam adat ta'rif tadi. Oke. Dan perkara kenapa sih kalau di buku Iqra atau di tajwid yang berasal dari terbitannya Indonesia itu kadang huruf hijaiyah itu selalu diawali dengan alif gitu ya. Ya mungkin kalau dari Guru Ulun tuh, kalau kata beliau kemungkinan itu ada kaitannya perubahan ini tuh terkait kultur gitu ya, karena pengaruh kultur Indonesia gitu yang jadi biasa gitu ya menyebutkan alif gitu ya. Tapi ya di akhir kan tadi 30 gitu ya, kalau di Indonesia tadi jadinya kan 30 gitu, karena ya di akhir juga mereka tetap menyebutkan ada hamzah lagi gitu kan, waw, ha, lam alif, hamzah ya gitu ya. Jadi habis lam alif mereka ada hamzahnya lagi disebutkan gitu. Tapi kan akhirnya alifnya itu jadi kedua gitu ya, sini lam alif, tapi mungkin gitu ya tadi ada kaitannya sama kultur tuh, karena dikira kalau lam alif ini kan supaya kada dikira alifnya hilang gitu, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau dari ilmu tahsin yang dasarnya gitu kan, dari ahlinya tadi siapa yang menyusunnya, nama beliau tadi Nasr ya, Nasr Ibnu Asim gitu ya, Al-Laitsi. Nah, itu nama beliau tadi. Sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Ilma atau Kak Emma ada yang ditanyakan? Zatil? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi makhraj ya. Bismillah, kita masuk ke materi makhraj. Jadi pun
Pon kenapa? Kak, kada kedengaran suara Pian, Kak? Jam 17.44 kan. Halo, apa Kak? Sudah jam 17.44, sudah setengah. Sudah jam 6 kurang Oh, 5. sudah jam. Oh, iya, berarti kita akhiri aja gin lah sampai sini lah. Biar nanti makhrajnya kita di pertemuan kedua aja. Oke, sip. Karena kita mau nyiapin ini juga lah. Nyiapin berbuka ya. Oke. Ya, sampai sini salah khilafnya ulun mohon maaf lah. Ulun masih belajar juga sampai sekarang gitu ya, dan pengucapan ulun pun juga ibaratnya tuh masih harus terus ulun latih terus gitu ya, ibaratnya ya ternyata ya memang susah gitu, walaupun tahu teorinya tapi lidah kita ini udah terbiasa gitu ya. Apalagi kalau orang yang apa ya, kadang daerah-daerah tertentu gitu itu mempengaruhi gitu ya. Kayak ulun juga baru sadar gitu ya, karena orang Banjar nih lah, ternyata kadang kalau membaca di akhir kalimat tuh ya, misalnya kita ba gitu, itu tuh kadang tuh jadi kayak kita ba gitu, jadi kayak gitu ya, padahal kan jadi kayak ada hamzah di akhir kita ba gitu ya, kayak kita ba gitu ya, padahal kan harusnya kita ba gitu ya, ngalir gitu. Oh, ternyata selama ini oh iya ya, ternyata tanpa disadari tuh pengaruh culture tuh anu banget gitu ya, pengaruh apa sih istilahnya tuh logat ya, pengaruh logat tuh ada juga. Misalnya kayak apalagi kalau orang cadel, nah kalau orang cadel itu kayaknya butuh latihan yang serius banget gitu ya. Apalagi ya ulun kada cadel aja tuh, kayak misalnya ngucap huruf ta aja gitu ya, kalau dulu tuh terbiasa ngucap huruf ta tuh keluar lidahnya ta gitu ya, tapi kan tapi biasa karena ngomong Indonesia ataupun Banjar kadang biasa ngomong ta tuh kayak gitu. Tapi kalau setelah belajar makhraj itu ya, ta itu ternyata ya bukan seperti itu gitu ya, ta itu nggak keluar lidahnya. Jadi nah itu butuh dilatih betul-betul gitu, karena sehari-hari ya masih aja gitu ngomong ta tuh ya keluar lidahnya, tapi pembiasaan untuk membaca Al-Quran, nah itu yang masih bagi ulun pribadi itu masih menjadi PR gitu ya. Walaupun ibaratnya teori khatam ya tadi, tajwidnya belum tentu khatam gitu, tahsinnya khatam, tajwidnya belum tentu sempurna gitu. Maka betul-betul gitu ya, masya Allah ternyata ilmu tajwid ini ya memang hukumnya fardu ain, dan juga pahalanya luar biasa gitu ya ketika kita bisa membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar gitu. Ya, sampai sini dulu ulun akhiri, salah khilaf mohon maaf. Semoga kita semuanya di sini diistiqomahkan terus, terutama dalam mengkaji ilmu-ilmu yang fardu ain gitu ya. Saya mohon maaf, ulun akhiri dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, dan ulun izin mengajarkan juga doa setelah ini ya, sempatlah akan aja gin, pekan depan aja gin. Sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.